Kembali bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Jangan nutupi. Integritas nomor 1. Tutup. Setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek setelah Kejagung menemukan alat bukti dan memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Tersangka Nadiem Makarim ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Kejagung mengungkapkan kerugian negara akibat korupsi pengadaan laptop yang menjerat Nadiem Makarim ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Integritas nomor 1. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait kasus pengadaan Google Cloud yang diselidiki KPK. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai Menteri periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung juga mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khususnya. 3 staf khusus Nadiem yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kerugian negara akibat kasus pengadaan laptop ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Tidak hanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang disidik Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang diselidiki KPK. Dalam kasus ini, Nadiem pun telah diperiksa pada 7 Agustus lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus terjadi saat COVID-19 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu.
Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Holil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Holil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada investasi tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pernyataan Menteri Agama Nazaruddin Umar mengenai profesi guru menjadi sorotan. Tak lama usai pernyataannya ini, Menak langsung meminta maaf. Nazaruddin tegaskan tidak ada niatan untuk melukai perasaan guru. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Saya, Nazaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, menyadari bahwa potongan pernyataan saya tentang guru menimbulkan tafsir yang kurang tepat dan melukai perasaan sebagian guru. Untuk itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat sedikit pun bagi saya untuk merendahkan profesi guru. Guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Inilah permintaan maaf Menteri Agama Nazaruddin Umar usai potongan pernyataannya viral di media sosial. Dalam pernyataan sebelumnya, Nazaruddin mengaitkan guru dengan pedagang. Menteri Agama menyebut profesi guru mencerdaskan orang dan bukan sekedar mencari uang. Pernyataan ini disampaikan Menak dalam pembukaan program pendidikan profesi guru batch 3 Kemenak di Jakarta. Banggalah menjadi seorang guru, teman-teman sekalian. Jangan minder. Ya. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Ya. Halalan thayyibah. Ya. Rezekinya itu. Insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru. Salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi untuk 227.147 guru non-PNS. Jika sebelumnya mereka memperoleh 1,5 juta per bulan, kini bertambah 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat seorang warga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran diminta membayar ganti rugi 125 triliun kepada negara. Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Rakabuming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025.
Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Raka Buming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Bangkai helikopter pengangkut 6 penumpang yang jatuh ditemukan di tengah hutan kawasan air terjun Mandin Damar, Tanah Bumbuh, Kalimantan Selatan. Ayu sore segera kembali.